Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang sholat istisqa atau memohon hujan. Nah, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa keluar untuk melakukan sholat istisqa dengan meninggalkan rumah serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghibah-hibah memohon turunnya hujan adalah sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Nah, tetapi mereka, dalam hal ini para ulama itu berbeda pendapat tentang sholat dan juga berdoa memohon turun hujan. Menurut mayoritas ulama, hal itu termasuk kesunahan. Kecuali Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa cukup dengan berdoa biasa saja tanpa harus dengan sholat. Nah, beda pendapat tersebut muncul karena ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa Rasul itu pernah berdoa memohon untuk turun hujan. Dan juga ada sebuah hadis yang tidak menyinggung-nyinggung tentang sholat. Nah, salah satu hadis paling populer yang menyebutkan bahwa beliau melakukan sholat adalah hadis dari Ubad bin Tamim dari pamannya. Anna Rasulullahi kharaja bin nasi yastasqi fasalla bihim rok'atain jahara fihima bil qiraah wa rafa'a yadayhi hadwa mankabaihi wa hawala ridaahu wastaqbalil qiblah wastasqa. Sesungguhnya Rasul itu keluar bersama para sahabat untuk memohon turunnya hujan. Nah, beliau sholat 2 rakaat bersama mereka dengan mengeraskan bacaannya. Beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundak. Setelah memindahkan serban sambil menghadap kiblat, beliau lalu memohon turun hujan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Terdapat beberapa hadis yang juga menyebutkan tentang berdoa memohon turun hujan, namun tidak menyebutkan tentang sholat. Di antaranya adalah yang pertama hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi ja'a rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah halakatil mawashi wa taqatta'atis subula fad'ullaha fada'a Rasulullah famutirna minal jumu'ati ilal jumu'ah. Seseorang datang menemui Rasul, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ternak-ternak semuanya mati, kemudian jalan-jalan terputus, tolong berdoa kepada Allah. Setelah itu beliau lalu berdoa, kami lalu diguyur hujan selama 1 minggu. Nah, kemudian yang kedua ada hadis dari Abdullah bin Zaid al-Mazini. Antara lain disebutkan kharaja Rasulullah fastasqa wa hawala ridaahu hina istaqbalal qiblah. Rasulullah keluar untuk berdoa memohon turun hujan, dan ketika menghadap kiblat beliau memindahkan serbannya. Nah, dalam hadis tersebut tidak disebutkan tentang sholat. Ulama-ulama yang melihat lahirnya hadis ini mengatakan bahwa Rasul itu memang sempat keluar menuju musolah, tetapi beliau tidak melakukan sholat. Tetapi ini bukan berarti bahwa sholat itu tidak menjadi syarat istisqa. Soalnya hadis yang lain menyebutkan tentang sholat. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, perbedaan tersebut sebenarnya terletak pada apakah istisqa itu harus dengan sholat atau bisa tanpa sholat, yakni hanya dengan berdoa dan bukan hanya merupakan sunnah seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, kata sebagian ulama, hadis-hadis yang tanpa menyebutkan sholat tersebut diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Yang jelas Rasulullah itu pernah memohon hujan ketika beliau berada di atas mimbar. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, kalau sholat tidak disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini, hal itu menunjukkan bahwa yang sunnah memang tanpa sholat. Menurut para ulama yang menganggap sholat termasuk sunnah istisqa, khutbah juga termasuk sunnahnya, karena hal itu dijelaskan di dalam hadis. Nah, kemudian kata Ibnu al-Munzir, ada riwayat sahih yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu melakukan sholat istisqa dengan 2 khutbah. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah khutbah disampaikan sebelum atau sesudah sholat, mengingat keterangan hadisnya itu berbeda-beda.
Menurut sebagian ulama, khutbah itu disampaikan setelah sholat, sama dengan khutbah sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik setuju dengan pendapat tersebut. Kata Al-Lais bin Sa'ad, khutbah disampaikan itu sebelum sholat. Sementara kata Ibnu Al-Munzir, ada riwayat yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah itu menyampaikan khutbah terlebih dahulu sebelum melakukan sholat. Riwayat dari Umar bin Khattab sama seperti itu, dan riwayat inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh Ibnu Rus. Riwayat tersebut diketengahkan oleh Abu Dawud dari beberapa jalur sanadnya. Jadi kalau sholat istisqa disyaratkan dengan khutbah, maka khutbah disampaikan sebelum sholat. Para ulama sepakat bahwa bacaan surat di dalam sholat istisqa itu dengan menggunakan suara. Tetapi mereka berselisih pendapat, apakah dikumandangkan takbir seperti sholat id? Menurut Imam Malik, maka dikumandangkan takbir seperti takbir sholat layalina. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i seperti takbir sholat id. Nah, beda pendapat mereka tersebut bersumber dari beda pendapat mereka di dalam persoalan apakah sholat ini bisa disamakan dengan sholat id. Imam Asy-Syafi'i menguatkan pendapatnya berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Rasulullah itu sholat istisqa 2 rakaat, sebagaimana beliau sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Para ulama sepakat salah satu kesunahannya adalah menghadap kiblat dengan berdiri sambil berdoa, memindahkan serban, dan mengangkat tangan. Hal ini berdasarkan dari keterangan beberapa hadis. Tetapi mereka berselisih tentang tata cara memindah serban dan tentang kapan itu dilakukan. Nah, menurut mayoritas dari mereka, para ulama, bagian serban yang di sebelah kanan itu dipindahkan ke sebelah kiri dan sebaliknya. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, bagian atas itu dipindahkan ke bawah, begitu juga sebaliknya. Nah, perbedaan pendapat ini karena adanya beragam hadis di dalam bab ini tentang sholat istisqa. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla yastasqi fastaqbalal qiblah wa qalaba ridaahu wa shalla rak'ataini wa fi ba'di riwayati qultu aja'ala ash-shimala 'ala al-yamin wal yamini 'ala ash-shimal am ja'ala a'lahu asfalahu annahu qala bal ja'ala ash-shimala 'ala al-yamin wal yamin 'ala ash-shimal. Sesungguhnya Rasulullah itu keluar menuju tempat sholat untuk memohon hujan, dan setelah menghadap kiblat seraya memindahkan serban, beliau lalu sholat 2 rakaat. Dalam versi riwayat lain disebutkan, ia ditanya apakah beliau, Nabi, itu memindahkan bagian serban sebelah kiri, kemudian dipindahkan ke kanan, dan sebaliknya. Apakah memindahkan bagian serban yang atas ke bawah, dan juga sebaliknya. Kemudian ia menjawab, beliau memindahkan bagian serban dari yang kiri, kemudian menuju ke kanan. Nah, dalam riwayat Abdullah bin Zaid lainnya disebutkan, istasqa Rasulullah wa alaihi khamisatun lahu sauda'un farada ay ya'khudha bi asfaliha fayaj'alahu a'laha falamma thaqulat alaihi qalabaha ala atikihi. Rasulullah melakukan sholat istisqa dengan mengenakan kain serban berwarna hitam yang sangat tebal. Beliau ingin memindahkan bagian yang bawah ke atas, tetapi karena merasa keberatan, beliau akhirnya memindahkan bagian yang kanan ke kiri. Tentang kapan imam melakukan hal itu, menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yakni setelah selesai menyampaikan khutbah. Menurut Abu Yusuf, yakni setelah separuh khutbah, dan versi pendapat lain dari Malik juga seperti itu. Mereka semua mengatakan ketika imam memindahkan serbannya dengan posisi berdiri, maka makmum menirukannya dengan posisi duduk. Berdasarkan sabda Nabi, sesungguhnya imam itu diangkat hanyalah untuk diikuti, kecuali Muhammad bin Al-Hasan Al-Laits bin Sa'ad yang berpendapat lain. Menurut mereka,
makmum itu tidak perlu memindah serban seperti yang dilakukan oleh imam. Karena para sahabat tidak melakukan hal itu ketika Rasulullah memindahkan serbannya di dalam sholat istisqa. Kemudian kata sebagian ulama, waktu keluar untuk melakukan sholat istisqa itu sama seperti saat keluar untuk sholat id. Kecuali Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm yang mempunyai pendapat yang lain. Menurutnya waktunya adalah ketika matahari mulai tergelincir. Abu Dawud mengetengahkan riwayat yang bersumber dari Aisyah yang berbunyi anna Rasulullah kharaja ilal istisqa hina bada hajibus syams. Sesungguhnya Rasulullah itu keluar untuk sholat istisqa ketika matahari tampak sangat terang. Wallahu alam bishawab.